Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita haturkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa hadir di tempat rumah Allah yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Semoga semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, Nabi yang kita harap syafaatnya di yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, surat Yunus ayat 62. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi pengetahuan ilmu agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala, ingatlah, ketahuilah, inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun, tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak mereka, yahzanun, mereka bersedih hati. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-walinya Allah itu, aulia jamak dari wali. Wali satu orang, aulia'ah wali-walinya Allah. Siapakah wali-walinya Allah itu? Dijelaskan di sini, alladzina, yaitu orang-orang yang amanu, mereka beriman, wakanu, dan mereka adalah yattaquna, mereka bertakwa kepada Allah. Di sini dijelaskan bahwa wali-walinya Allah itu orang yang tidak pernah takut, tidak takut mati, tidak takut hidup sesudah mati.
Karena walinya Allah. Wali itu artinya dekat, Pak. Walinya Allah berarti orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena orang tua yang paling dekat dengan murid itu adalah orang tua, maka orang tua disebut wali murid. Itu loh maksudnya itu. Artinya orang yang dekat dengan murid itu. Jadi wali itu punya arti kedekatan, Pak. Jadi kalau disebut wali Allah berarti orang-orang yang dekat dengan Allah. Bapak Ibu karena dekat dengan murid maka disebut wali murid. Kan gitu kan? Seorang guru di kelas yang paling dekat dengan murid namanya wali kelas. Kan begitu? Ya kan? Nah, orang yang dekat dengan rakyat disebut wali kota. Berarti orang yang paling dekat dengan kota itu. Benar Pak? Paham? Mahfum ya? Paham ya? Nah itu nama wali. Nah jadi wali itu arti luasnya adalah orang yang dekat. Kan gitu kan? Walinya Allah berarti orang yang dekat dengan Allah. Ya. Termasuk ya para wali songo itu yang sudah diakui oleh sejarah itu orang yang hidupnya memperjuangkan agama Allah dan selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka tercatat dalam sejarah wali songo, yaitu orang-orang yang berjasa membawa Islam ke tanah Jawa ini. Kan gitu kan? Orang-orang yang seperti itu tidak ada rasa takut, Pak. Mati ya gak takut. Ya, sudah dekat dengan Allah. Kados jenengan barang iki lah mboten wedi mati to. Mulane apa wedi bareng. Masuk jenengan wedi ya tetep mati kok. Lah ngoten sih. Enggak usah takut. Wali-walinya Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada. Dengan kematian juga enggak takut, terus dengan hidup sesudah mati juga enggak takut. Karena apa? Yakin dengan janjinya Allah. Walahum yahzanun, dan mereka wali-walinya Allah itu mereka tidak bersedih hati kalau meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia ini enggak sedih. Lapo disedih. Kehidupan sesudah dunia ini jauh lebih penting, jauh lebih abadi. Ngapain gandoli dunia? Kan begitu kan? Dan dia yakin bahwa jaminan-jaminan Allah, janji-janjinya Allah akan surga itu pasti terjadi. Nggak perlu takut. Nah, maka ayat ini dijelaskan dengan ayat berikutnya. Sapa sing jenenge wali-waline Allah, alladzina amanu. Yaitu orang yang beriman. Iman itu apa sih? Percaya dengan Allah, percaya dengan hari kebangkitan, percaya dengan hari akhirat, percaya dengan surga, percaya dengan neraka. Percaya wis, gak ono sing ragu. Mari beriman wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Takwa itu apa? Selalu menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan larangannya. Itulah wali-walinya Allah. Maka kula panjenengan nggih berhak menjadi wali. Wis pokoke beriman, bertakwa, hidupnya selalu mengabdi kepada Allah, ibadah dijalankan, perintahnya Allah dilakukan, larangannya Allah ditinggalkan. Nah itulah wali-walinya Allah. Tidak takut menghadapi kematian, tidak takut menghadapi hari kiamat, tidak takut menghadapi hari kebangkitan dan hari hisab. Dihitung semua amal, tidak takut. Ya, jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa menjadi wali-walinya Allah. Gitu ya. Nah, lahum bagi mereka al-busyra, kegembiraan. Wali-walinya Allah itu fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam akhirat. Jadi wali-walinya Allah itu dunia ya gak sedih, wa fil akhirah, dan juga di akhirat selalu bergembira. Orang yang pandangan hidupnya itu tidak terlalu mikir dunia itu mesti ayem.
lebih banyak tenang, tentram. Karena apa? Balasan dari Allah jauh lebih penting daripada balasan di dunia. Mereka selalu melihat balasan Allah. Maka lahumul busyra, mereka akan mendapatkan kegembiraan fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga nanti di akhirat. Kenapa mereka selalu bergembira di dunia dan di akhirat? La tabdila li kalimatillah. La tabdila, tidak akan pernah berubah li kalimatillah, kalimat-kalimat Allah, janji-janjinya Allah tidak akan pernah berubah. Makanya dia pede saja, ya, pede saja dalam kehidupan dunia ini, ya, karena janjinya Allah itu diyakini pasti terjadi. Tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Nah, itu yang menjadikan wali-walinya Allah itu tidak pernah sedih, tidak pernah susah, selalu bergembira, ya karena beriman, bertakwa, dan dia selalu yakin janji-janjinya Allah yang sudah difirmankan di dalam Al-Quran ini pasti terjadi. Nah, itu makanya tidak ada yang perlu disedih, tidak ada yang perlu ditakuti kalau semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Dzalika, demikian itulah wali-walinya Allah, maksudnya orang yang mendapat kegembiraan di dunia dan di akhirat tadi, al-fauzu, suatu keberuntungan al-azimu, yang besar. Jadi kalau di dunia sudah dapat kegembiraan, terus nanti di akhirat juga mendapat kegembiraan berupa surga, itulah kemenangan yang setinggi-tingginya, itu ya. Jadi ukurannya itu bukan hanya terpandang di dunia, akan tetapi nanti sampai di akhirat dia itu tetap menjadi walinya Allah. Karena ya mohon maaf, kadang-kadang orang itu hanya terhormat di dunia, akan tetapi miskin di akhirat. Itu banyak kan gitu, okay? Orang yang di dunia punya jabatan tinggi sehingga diluluhkan oleh bawahannya, padahal dia itu tidak menjalankan perintahnya Allah dan tidak meninggalkan larangannya. Maka orang seperti itu hanya terhormat ketika di dunia saja, di akhirat nggak punya apa-apa. Itu nggak punya apa-apa. Nah, wali-walinya Allah itu orang yang terhormat di dunia, juga nanti mulia di akhirat. Itu. Wala yahzunka, dan jangan membuat kamu sedih Muhammad, qauluhum, perkataan mereka orang-orang kafir Quraisy. Innal izzata, sesungguhnya kemuliaan itu lillahi, milik Allah, jami'an, semuanya. Huwa, dia Allah, as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-alimu, zat yang maha mengetahui. Muhammad, kamu jangan sedih dengan ucapan orang-orang kafir ketika kamu dakwai, ketika kamu sampaikan ayat. Mereka mendustakan kamu, mereka mencela kamu, mereka menghina kamu. Gak usah sedih, biarkan saja. Karena sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah. Kamu tetap mulia. Jami'an, semuanya. Jadi orang itu kalau memegang satu prinsip kebenaran, walaupun dielek-elek, pasti endingnya nanti pasti tetap mulia. Begitu. Jadi Nabi Muhammad itu dihina, dicaci maki, gak karu-karuan sama orang-orang Quraisy itu. Tapi Allah menghibur, jangan membuat kamu sedih Muhammad. Ejekan mereka itu, sesungguhnya kemuliaan itu semuanya milik Allah. Begitu ya. Semuanya milik Allah. Jadi orang mulia itu ya karena Allah yang memuliakan, karena kebenaran-kebenaran yang dia jalankan.
Jadi ojo wedi dinyek wong itu bahasa kita itu. Tenang aja, asalkan kamu memegangi suatu kebenaran, pasti hidup kamu pasti mulia. Itu ya. Hidup kamu pasti mulia. Tutup-tutup kono koyo opo wae, suatu saat pasti. Dalile wong Jawa apik ketitik Allah ketara. Ngoten nggih. Wong Jawa itu gak ro dalil Al-Qur'an, Pak. Tapi dalil Jawa ya cocok dengan Al-Qur'an gitu. Ya. Mbah-mbah kita itu belum bisa baca Arab. Tapi unen-unenane itu selalu cocok dengan Al-Qur'an dan hadis. Ngoten. Jadi nasihati anak putune ku gak pola Rasulullah, gak ngono. Allah Ta'ala gak gitu wong Jawa ya. Ya wis ngono-ngono mau sabar untuk dunya sabar. Apik ketitik Allah ketara. Wis jarno ae kok lak ketara dhewe. Kan gitu nggih nasihate mbah-mbah kita itu. Ya, sama dengan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an Nabi Muhammad juga diingatkan sama Allah. Kamu jangan sedih dengan ucapan mereka Muhammad. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah semuanya. Biar kamu dihina, diejek, tenang saja. Suatu saat pasti mereka yang akan hina. Ya, kamu tetap mulia. Was-sami'ul alim. Allah yang maha mengetahui, maha mendengar dan maha mengetahui. Ala ingatlah innalillahi, sesungguhnya milik Allah lah man, siapa saja yang fis samawati, yang ada di langit, termasuk yang berakal dan yang tidak berakal yang ada di langit itu, benda-benda langit semuanya milik Allah. Wa man fil ardi, dan apa saja yang ada di muka bumi ini miliknya Allah. Wa mayattabi'u, dan tidaklah mengikuti alladzina, orang-orang yang yad'una, yang mereka berseru, mereka menyeru, min dunillahi, dari selain Allah, syuraka'a, yaitu sekutu-sekutu. Iyattabi'una, tidaklah mereka mengikuti illadzunna, kecuali persangkaan-persangkaan. Wa inhum, dan tidaklah mereka illa yakhrusun, kecuali membuat-buat suatu kebohongan. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka, itu bukan atas kebenaran, tidak berilmu. Mereka hanya illadzunna, kecuali persangkaan-persangkaan saja. Mereka menyangka bahwa patung-patung yang mereka sembah itu bisa mengantarkan doa-doa mereka kepada Allah. Itu persangkaan mereka. Itu patung-patung mereka itu bisa memberikan manfaat kepada mereka. Itu persangkaan mereka. Jadi bukan atas dasar dalil ilmiah, tidak, tapi hanya persangkaan-persangkaan yang itu dari nenek moyang mereka turun temurun sampai zaman Nabi Muhammad. Mereka menyembah berhala-berhala mereka itu, yang diyakini berhala-berhala itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa menyampaikan permohonan-permohonan yang disampaikan sampai kepada Allah. Padahal itu tidak benar sama sekali. Kan ya mustahil waktu dipahat-pahat dewi, mari ngono disembah-sembah dewi, terus dijaluni, terus akalnya di mana? Letak akal sehatnya itu di mana? Maksud sembahan kok digawe dhewe nih, mari digawe terus disembah, terus dijaluni, kadang dipamiti nek kate berangkat. Yo opo? Ya kan? Nah itulah kebodohan orang Arab jahiliyah waktu itu. Ya, sebelum Islam datang, dan bahkan sampai Islam datang pun mereka menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka menyangka bahwa agama nenek moyang kita ini lebih dulu daripada agama yang dibawa oleh Muhammad. Ya, agama nenek moyang kita ini sejak dulu ini
Muhammad itu baru kemarin. Nah, itulah dalih-dalih yang disampaikan oleh mereka. Masa kok bisa mengalahkan yang sudah sekian lama disembah oleh bapak-bapak kita? Ya. Itu dalil-dalil mereka seperti itu. Nah, jadi mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan saja, dugaan-dugaan saja. Itu tidak benar. Makanya ini jangan sampai kita lakukan. Begitu-begitu itu jangan sampai dilakukan. Ya kadang kan masih banyak ya adat-adat di kita ini kan masih banyak. Kadang-kadang malam Jumat lagi digekno kopi, itulah ngene latar karepe omah. Jarine mbahe teko ngombe kopi. Lho ngoten niku dasare apa? Kan dasarnya kan persangkaan. Mbah sing wis mati jare malam Jumat lagi teko, makane digekno kopi diteleng ngarep. Lho ngeten-ngeten iki kan padha karo wong jahiliyah dhisik. Persangkaan-persangkaan seperti ini kan enggak bener begitu ya. Nah, mari ngono ana putune teko bengi ngombe kopi sing nek karepe omahe mau. Barang esuk didelok, oh, alhamdulillah kopine kelong. Berarti mbahe mantungi teko temen ngombe kopi. Jarene putune tak kowe, Bro. Kapok ora. Jadi begitulah. Hanya persangkaan-persangkaan yang itu tidak ada dasar ilmu pengetahuan, tidak ada. Ya, tapi adat-adat seperti itu, insya Allah lambat laun akan hilang. Ya, akan hilang. Generasi sesudah kita, anak-anak kita itu sekarang, ya wis aja dikeki roh, tambah digawe keyakinan saterusé kok. Jenengan wis putus jenengan ae wis. Anak-anak putune gak usah. Engko dikeki unen-unen tambah digawe patokan sak lawase. Nah, gitu-gitu itu nggih. Kepercayaan hanya persangkaan yang tidak berdasar secara ilmu gitu nggih. Huwa dia alladzi dzat yang ja'ala telah menjadikan lakum bagi kamu sekalian al-lailah malam litaskunu agar kalian beristirahat fihi di dalamnya. Allah menjadikan malam itu untuk beristirahat. Wan nahara dan siangmu bersirat untuk mencari nafkah. Gitu ya. Inna sesungguhnya fidalika pada yang demikian itulah ayatin sungguh merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumin bagi kaum yasmaun mereka mau mendengar. Jadi tatanan dunia ini sudah sedemikian rupa tersusun secara rapi oleh Allah dan susunan secara rapi ini diperuntukkan untuk hambanya. Itu kalau kita mengikuti aturan Allah, rumus Allah, insya Allah kita akan bisa hidup dengan nyaman, dengan nikmat, dengan bahagia, gitu kan. Jadi normalnya kita itu tidur sekian jam kita kerja, itu diikuti secara rutin. Orang yang tidak mengikuti itu, ya alamat nanti pasti di dalam dirinya akan terjadi suatu penyakit ya yang timbul dalam dirinya. Itu misalnya diwalik turune bengi melek awan turu ya nanti akan terjadi sesuatu ya. Kalau 1 hari 2 hari belum terus bisa terjadi sesuatu itu ya, kecuali memang pekerjaannya itu malam kayak dodolan sampai bengi jam 12 misalnya, ya berarti turunnya diganti awan. Yang penting jatah tidur untuk tubuh ini kan harus sesuai, kan gitu kan. Usia kita ini 6 jam sudah cukup, Pak. Kan gitu ya, 6 jam, 5 jam sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tapi kalau anak-anak kita yang masih di usia SD, SMP, itu harus minimal 8 jam. Kurang dari itu ya sudah masih ngantuk. Makanya kalau jenengan kadang-kadang
turu bengi iku kayak 2 jam 3 jam wis tangi gak iso turu meneh. Ya memang sudah cukup untuk usia-usia jenengan. Ngoten lho nggih. Nah makanya manfaatnya Allah itu buat seperti itu. Soalnya umur wis tuwa ben luwe akeh ibadah. Ngoten lho. Ngoten manfaatnya Pak. Karena umurnya sudah tua, tak gawe 4 jam sudah cukup. Itu sudah berjalan. Ya, makanya itu kadang-kadang baru tidur beberapa jam, 2 atau 3 jam, malam itu terus mau tidur lagi sudah tidak bisa loh kadang-kadang. Nah ini memang sudah cukup usia-usia kita ini. Nah kalau sudah tidak bisa tidur, ya ambil air wudhu, sholat, zikir, ya gitu. Jadi tatanan Allah itu luar biasa kalau kita mencermati itu. Nah, kalau mereka berkata, ittakhadha, mengambil Allah waladan seorang anak. Subhanahu, maha suci dia. Huwa dia Allah al-ghaniyyu, dat yang maha kaya. Lahu miliknya ma apa yang fis samawati yang ada di langit, wa ma dan apa yang fil ardi yang ada di bumi. In indakum, tidaklah kalian mempunyai min sultanin bukti bihada dengan pernyataan bahwa Allah itu mempunyai anak. Atakuluna, apakah kalian mengatakan alallahi atas Allah ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak tahu. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Uzair itu anaknya Allah. Orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu anaknya Allah, anak Allah. Mereka bilang. Orang musyrik mengatakan bahwa para malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Maka di sini dibersihkan dengan kata subhanahu, maha suci dia Allah dari persangkaan bahwa Allah itu mempunyai anak. Allah tidak mempunyai anak karena Allah itu zat yang maha kaya, tidak butuh apa-apa. Ya, kalau kita ini butuh anak karena untuk melanjutkan keturunan kita, butuh keluarga. Tapi Allah tidak butuh karena semuanya yang ada di muka bumi ini miliknya Allah. Maka orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik yang menyangka bahwa Allah itu mempunyai anak, mereka tidak punya bukti dalil apapun. Mereka tidak punya bukti dalil apapun yang mengenai hal tentang itu. Ya sama lagi, mereka hanya menduga-duga saja. Mereka hanya menduga-duga saja. Karena Nabi Isa itu lahir tanpa bapak misalnya, terus diduga, berarti bapaknya itu Allah. Begitu. Ya, hanya diduga-duga saja. Tidak terbukti dengan dalil apapun. Kul, katakanlah Muhammad, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaftaruna, mereka membuat-buat alallahi, atas nama Allah, al-kadhiba, kedustaan, la yuflihun, mereka tidak akan beruntung. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik yang menduga, membuat-buat pernyataan bahwa Allah itu punya anak, sekali-kali mereka itu tidak akan beruntung dalam kehidupannya. Mataun itu hanya kesenangan saja di dunia. Persangkaan itu hanya berlaku di dunia saja. Summa ilaina, kemudian kepada kamilah marji'uhum, tempat kembali mereka. Summa, kemudian nudhiquhum, kami rasakan mereka al-adzaba, adab siksa asyadida, yang dahsyat, yang pedih, bima, dengan apa yang kanu adalah mereka yang furun, mereka kafir atau ingkar terhadap kebenaran Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Gitu. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo, baik dari bapak-bapak maupun ibu-ibu, monggo. Bismillah.
Ibu ada tanya? Ibu ada tanya? Kalau ada tanya minta mic ya. Itu ya. Kalau tidak ada tanya saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu, dan bacakanlah Muhammad alaihim atas mereka penduduk Mekah naba'a Nuhin, yaitu berita atau cerita tentang Nabi Nuh. Qala, ketika berkata Nuh liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, in kana, jika ada, kaburo, terasa berat, alaikum, atas kamu sekalian, makomi, keberadaanku, wa tadhkiri, dan peringatkanku, bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, fa'alallahi, maka hanya kepada Allah, tawakkaltu, aku berserah diri, fa'ajmi'u, maka kumpulkanlah, amrokum, alasan-alasan kalian, urusan-urusan kalian, wasyuraka'akum, dan sekutu-sekutu kalian, tsumma la yakun, kemudian tidak ada, amrukum, perkara kalian, alaikum, atas kamu sekalian, hummatan, suatu kesedihan, summa kudu, kemudian putuskanlah, ilayya, kepadaku, wala tundiruni, dan janganlah kalian beri tempo aku. Ini Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, jika keberadaanku di tengah-tengah kamu merasa keberatan dengan peringatan-peringatan ayat-ayat Allah yang aku sampaikan kepadamu, ya terserah Allah, aku pasrah kepada Allah, karena aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan hal ini kepada kamu. Kalau kamu tidak mau, ya terserah kamu. Hal itu tidak akan membuat aku sedih jika kamu tidak menerima. Summa kudu ilayya wala tundirun, ya putuskan saja apa yang akan kamu berbuat kepadaku, jangan menunda-nunda, maksudnya menunda-nunda. Jadi kalau kamu sudah tidak mau menerima dakwahku, ya terserah, gitu kan, terserah. Fa in tawallaitum, maka jika kalian berpaling, fama sa'altukum, maka tidaklah aku minta kepada kalian min ajrin, dari upah. Aku dalam mendakwakan, menyampaikan ayat Allah ini sekali-kali tidak sepeser pun aku meminta upah padamu. In ajriya illa 'ala Allah, tidaklah upahku kecuali kepada Allah saja. Ini misinya para nabi-nabi. In ajriya illa 'ala Allah, tidaklah upahku illa 'ala Allah, kecuali kepada Allah. Wa umirtu, dan aku diperintahkan, an akuna, sekiranya aku menjadi minal muslimin, dari orang-orang yang berserah diri. Jadi seluruh para nabi, tidak hanya Nabi Nuh, itu menyampaikan kepada kaumnya bahwa tidaklah aku menyampaikan sesuatu ini aku minta ongkos kepadamu. Tidak, aku hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu. Upahku, imbalanku adalah terserah pada Allah. Jadi tidak ada para nabi mendakwakan agama terus minta upah, itu tidak ada. Itu ya, tidak ada, semuanya itu seperti itu. Justru mendapat cemoohan dari kaumnya, begitu. Ya, maka dalam hal ini saya itu kurang setuju terhadap kadang-kadang mubalek yang sudah terkenal terus minta sekian itu loh. Gak ada dalilnya, nggak ada dalilnya, Dalil itu konti.
Fama sa'altukum, aku tidak meminta apapun min ajrin, dari upah. Ajrin itu upah. Gitu ya. In ajriya illa 'ala Allah, tidaklah upahku kecuali hanya kepada Allah saja. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan menjadi orang-orang yang muslim. Jadi begitu ya. Jadi dengan dasar, dan semua para nabi begitu, Pak. Semua para nabi itu begitu. Tidak ada yang minta upah untuk mendakwakan agama Allah, itu tidak. Gitu loh. Jadi kalau diundang terus dikasih transport, ya terserah. Yang penting kan nggak ada target meminta. Tapi yang mentarget itu saya kurang setuju. Gitu loh. Karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil baik di Al-Quran maupun di hadis. Gitu. Nah, itu yang harus difahami sebenarnya, yang harus difahami. Ya. Nah, Nabi Nuh ini kurang opo, dakwahnya Nabi Nuh itu pinter Pak. 950 tahun Nabi Nuh gitu Pak, mendakwakan agamanya Allah itu. Ya, umurnya 950 tahun, dakwanya 900 tahun. 900 tahun itu mek oleh wong 80. Guys, ya opo ya. Terus gak ono bandingane wis. 900 tahun oleh wong 80 din. Berarti tiap 10 tahun itu mek oleh wong situ. Dakwah 10 tahun oleh wong situ. Masya Allah. Makanya Nabi Nuh itu juga termasuk Nabi Ulul Azmi, Nabi yang terkenal kesabarannya. Walaupun pada akhirnya Nabi Nuh itu jengkel Pak. Pada akhirnya Nabi Nuh itu jengkel sampai muni nanggone Allah, sudah ya Allah, sapu bersih saja, jangan sisakan satupun. Ya, jangan sisakan satupun di muka bumi ini. Sikat saja semuanya ya Allah. Hancurkan saja mereka. Toh nanti kalau jenengan sisakan, dia mempunyai anak-anaknya juga kafir juga. Tapi karena Nabi Nuh itu dijawab karena Allah, baik Nuh kalau itu permintaanmu. Sebelum aku mendatangkan musibah, buat perahu dulu Pak. Oh buat perahu ya Allah? Iya buat perahu dulu. Kan begitu kan ya. Setelah perahu jadi, ya sudah 80 orang itu kamu masukkan perahu semua. Sama hewan-hewan yang ada di sekitarmu itu masukkan semua. Atur di dek paling bawah itu hewan, yang di dek atasnya itu malah manusia 80 anak. Maka datanglah banjir bandang. Kan begitu kan? Banjir bandang. Gak ada banjir yang bandingi dahsyatnya banjirnya kaumnya Nabi Nuh, tidak ada. Banjir bandangnya Nabi Nuh itu merendam seluruh Jazirah Arabia, seluruhnya itu kelem. Sampai anaknya jenenge Kan'an itu mau naik gunung kan, diceluk-celuk kalau Nabi Nuh itu, ya bunayyar kamana wahana, ayo ikut ayah naik kapal, naik perahu. Jari ini Kan'an, enggak ayah, saya mau naik gunung saja, gunung lebih tinggi daripada air. Gak orang air tak bertambah terus. Akhirnya Kan'an juga meninggal juga dalam kondisi kafir, kan begitu. Nah, banjir bandang terjadi, dan banjirnya itu airnya tidak berhenti, airnya itu terus mengalir, dan cepat mengalirnya Pak. Sehingga dulu Jazirah Arabia itu subur seperti Indonesia begini. Tanam-tanamannya banyak. Nabi Adam kan pertama diturunkan di daerah Padang Arafah kan. Ketemunya kan di Jabal Rahmah. Ketemu dengan Ibu Hawa, itu kanan kirinya subur Pak, sehingga Nabi Adam dan Hawa makan buah-buahan yang ada di sekitarnya itu. Nah, sejak peristiwa banjir bandangnya Nabi Nuh itu
maka Jazirah Arabia terkikis habis, tanam-tanamannya entek, kawek waktu padas dengan pasir. Ya seperti sekarang yang kita lihat itu. Ya dulu tidak begitu, dulu subur. Nah, konon ada cerita nanti kalau Jazirah Arabia itu sudah kembali seperti dulu, menghijau lagi, alamat kiamat sudah sangat-sangat dekat. Itu ceritanya seperti itu, gitu ya. Nah, itu dimulai dari banjir bandangnya Nabi Nuh sehingga Jazirah Arabia yang dulunya subur itu menjadi kering seperti itu. Makanya gak salah Al-Quran setiap bicara surga itu kan mesti jannatin tajri, iya, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi dulu subur memang, tidak seperti sekarang gitu ya. Jadi itu nah, sehingga walaupun Nabi Nuh itu juga terkenal kesabarannya, tapi pada akhirnya Nabi Nuh juga jengkel juga, sehingga minta kepada Allah kaumnya yang kafir-kafir itu dihabiskan semuanya, sehingga muncullah banjir bandang itu. Kan gitu ya. Sampun ya. Mudah-mudahan bermanfaat sampai ayat ke-72 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.